Baik, sambil saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, kita tak lupa selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena masih diberikan iman dan Islam, kesehatan, serta kebaikan selalu dalam tiap kondisi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sehat semua ya, insya Allah, moga-moga ya. Di pertemuan ke-6 ini ya, kita masih bisa bertatap muka. Ada beberapa teman yang kemarin dari kelas A, mana saya lupa, K atau kelas E, di mata kuliah lain juga ada yang sudah menghubungi saya pamitan ya, pamitan tidak bisa ikut kuliah lagi katanya, seperti itu. Ya, dengan satu dan lain kondisi yang eh, disampaikan seperti itu. Moga-moga Anda semua masih bisa ya, dan semoga segera membaik keadaan baik secara ekonomi maupun secara kehidupan sosial, kita bisa berinteraksi secara normal kembali walaupun dengan cara baru, kebiasaan baru ya di era new normal yang baru seperti itu. Tapi harapannya mungkin moga-moga di awal tahun lah, insya Allah ya. Di awal tahun sudah membaik sekali, mungkin di besok semester baru ya di bulan September semoga sudah bisa ketemu secara tatap muka offline seperti itu. Kita mulai hari ini akan kuliah dulu ya. Saya nyampaikan materi dulu tentang hak asasi manusia. Kemarin saya rasa yang demokrasi sudah paham dengan mendapatkan video pembelajaran dari saya, dan saya rasa sudah cukup detail dan juga utuh saya menyampaikan di video pembelajaran tersebut, serta materinya pun sudah saya sampaikan di classroom. Saya akan bagi screen dulu. Hari ini kita bicara tentang hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu tema kita yang penting sekali teman-teman. Karena apa? Ini salah satu pondasi dasar materi dari pendidikan kewarganegaraan ya. Selain demokrasi dan juga masyarakat sipil atau civil society ya. Masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani dalam dalam kajian keislaman seperti itu. Hak asasi manusia ini terkait dengan tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak itu adalah potensi, kepunyaan, kewenangan. Asasi itu mendasar atau pokok ya, harus dimiliki dan bersifat kodrati. Sedangkan manusia itu makhluk hidup ya, manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Ya, kata kuncinya adalah HAM itu sejak dalam kandungan. HAM oleh karena itu adalah sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Asasi itu bisa kita artikan sebagai bersifat dasar, pokok atau fundamental, dan kodrati. HAM itu adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan, ya, itu bisa dikatakan demikian. Jadi pengertian lain secara terminologis bisa kita terjemahkan dengan potensi mendasar yang dimiliki manusia bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Jadi kata kuncinya adalah sejak dalam kandungan, bersifat kodrati, dimiliki oleh manusia secara hakiki agar dapat hidup dengan baik dan terhormat. Kemudian karakteristik HAM itu adalah yang pertama kata kodrat tadi ya. Kodrat ini artinya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Itu kata kuncinya. Kemudian hakiki ya, yaitu melekat atau inherent pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Jadi semua manusia sejak dalam kandungan kemudian lahir ya, dari kecil sudah melekat inherent dalam setiap manusia, tidak peduli latar belakang sosiologis, antropologis, kultural atau
budaya. Kemudian yang ketiga, karakteristik HAM yang berikutnya adalah universal. Dia berlaku umum ya atau di berbagai tempat. Walaupun nanti bisa dikontekstualisasikan juga dengan konteks sosiologis, antropologis dan geografis yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh dicabut, harus ada dalam keadaan apapun. Jadi orang itu contoh ya ini secara simpel boleh punya hak hidup merdeka, bebas melakukan apapun pada dasarnya ya, bebas dari penindasan apapun ya, bebas untuk berketurunan itu kan ada dalam keadaan apapun ya. Kemudian tidak dapat dibagi ya, kemudian tidak dapat dibagi, tidak dapat diwakili atau dialihkan ataupun dipisah-pisah. Itu karakteristik HAM. Nah, di Indonesia, teman-teman, kita bersyukur sekali sejak zaman Presiden K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, aturan teknis tentang HAM. Di sana dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi setiap orang ya oleh negara, hukum, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti itu. Jadi kita bersyukur ya sudah ada undang-undang tentang HAM tahun 99 tahun ketika Gus Dur berkuasa dan ini produk hukum yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian kalau kita melihat lebih luas, lebih lengkap ya, instrumen utama HAM nasional itu adalah yang pertama jelas UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 sampai pasal 34 itu berisi tentang HAM. Dimulai dari tentang status kewarganegaraan dan sebagainya sampai ke fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara seperti itu. Kemudian jelas tadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan juga kita punya masih dibuat di zaman Gus Dur ya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, jadi kalau ada masalah HAM masa lalu, ada masalah HAM kita punya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, kalau kita merujuk secara internasional ya, istilah HAM itu bisa kita ambil juga salah satu yang mempengaruhi adalah statement atau pendapat dari Presiden Franklin Delano Roosevelt seperti itu mantan Presiden Amerika Serikat dengan konsep the four freedoms-nya yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear dan freedom for one seperti itu. Ya, ini yang paling mendasar. Nah, kemudian di dunia kalau kita bicara di Eropa ya itu diawali dengan Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Ini konteks sosial masyarakatnya adalah kalau Anda pernah nonton film Robin Hood ya yang versi 1 atau 2, 3 itu ini menceritakan tentang bagaimana para lord saat itu dan raja yang lalim kemudian dilawan oleh masyarakat terutama tokoh seperti Robin Hood seperti itu dan kemudian di akhir kalau Anda nonton film Robin Hood yang dibintangi Russell Crowe itu ditunjukkan dalam cerita film tersebut para lord kemudian bersedia untuk membuat Piagam Magna Carta dan membagi tanah dan lahan yang dia kuasai secara dominan untuk masyarakat sekitar dan juga berbagi dengan yang lain. Kemudian di Inggris juga di tahun-tahun berikutnya sekitar 4 abad setelahnya itu ada Bill of Rights ya. Kemudian di Perancis ada Deklarasi Kemerdekaan Perancis ya. Kemudian di Amerika juga ada Bill of Rights tahun 1789 ya. Kemudian inti peraturan Bill of Rights itu juga menjadi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791. Di dunia juga ada kesepakatan tentang HAM ya, ada beragam kesepakatan tentang HAM, ada Universal Declaration of Human Rights ya, Piagam PBB tahun 1948. Nah, kalau dari sini kita lihat tahun sebetulnya Indonesia lebih dulu dibanding PBB karena kita punya Undang-Undang Dasar 1945 sejak 18 Agustus 1945 sudah disahkan sebagai konstitusi kita. Dan di sana jelas pasal 26 sampai pasal 34 kita bicarakan tentang HAM. Kemudian ada Convention of Genocide tahun 1948, ada kerja paksa yang harus dilarang tahun 1957, ada diskriminasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan bagaimana diperbaiki agar ada kesetaraan dan sebagainya. Ini tahun 1951 dan 1962. Kemudian diskriminasi ras itu dilarang sejak 1965. Kemudian ada Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kemudian ada Covenant on Civil and Political Rights. Ini semua kesepakatan HAM di dunia yang ini banyak memberikan pengaruh positif bagi penegakan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia seperti itu. Kemudian kalau kita bicara HAM ya, apa saja sih yang termasuk HAM? Nah, teman-teman perlu memahami
penjelasan saya berikut ini. Yang pertama ada hak di bidang ekonomi. Bagaimana semua manusia itu punya hak atas pekerjaan, boleh bekerja dan bisa bekerja, ya. Sebagaimana di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat kedua berbunyi segala warga negara itu ayat satu ya, sorry ayat satu dulu, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Di ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi Undang-Undang Dasar kita sudah mengarah luar biasa sekali terhadap pemenuhan HAM. Kemudian pekerja juga punya hak untuk membentuk serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian pekerja juga punya hak atas jaminan sosial atau pensiun dan kita sudah melakukan itu. Hak atas penghidupan yang layak bagi diri, keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Itu sudah banyak yang mengarah ke sana. Kemudian hak atas pendidikan. Kemudian ada hak sipil dan politik ya. Ada hak hidup, ada hak atas kebebasan dan keamanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hak atas kesamaan di muka hukum, equality before the law, ada hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, hak untuk berpendapat tanpa gangguan ya, hak untuk kebebasan berkumpul dan juga hak untuk berserikat, berpolitik dan berorganisasi seperti itu. Kemudian kalau kita bicara secara universal ya, HAM itu sudah diakui oleh dunia. Ya, bahwa kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan pers seluruh dunia mengakui dan mengupayakan itu. Kemudian kebebasan beragama jelas itu paling prinsip dan beribadah. Kebebasan berkumpul dan berserikat seluruh dunia juga mengakui itu. Kemudian hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, harapannya demikian. Nah, kita bisa mengukur di setiap negara atau di daerah kita di Indonesia seperti apa. Kemudian hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Jadi seluruh dunia mengakui dan mengapresiasi Indonesia terutama karena sudah berusaha untuk memenuhi ini ya. Kita kita berharap seperti itu. Kemudian pembelajaran HAM itu penting juga ya. Jadi kita di kelas ini diharapkan teman-teman juga bisa memahami tentang bagaimana hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Bahwa yang bisa masak itu nggak cuma perempuan, laki-laki. Sekarang ini kan banyak chef bahkan yang laki-laki. Urusan masak itu bukan cuma urusan perempuan tapi laki-laki juga kalau bisa tidak masalah. Politik, hukum, ya, pendidikan, ya. Kemudian hak mendapatkan pelayanan yang sama laki-laki, perempuan, kaya, miskin, hak dipelihara dan mengetahui orang tua, ya, hak mendapatkan kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Ketika banyak kebocoran data Facebook, ya, kebocoran data-data pribadi di kanal-kanal media sosial, ini melanggar HAM, ya. Makanya Facebook di Amerika sering rame sama pemerintah federal dan bahkan pemerintah pusat di Amerika karena seringkali terjadi kebocoran Facebook datanya, data individu, data pribadi. Kemudian hak untuk mendapatkan kesempatan dalam berbicara ini juga adalah perlu diberikan ya. Jadi teman-teman perlu paham punya hak ini semua. Kemudian bagaimana di Indonesia sejarahnya, dulu pada masa kita dijajah Belanda, terutama saat VOC menguasai ya, masih persekutuan dagang, belum menjadi pemerintah kolonial Belanda, penindasan luar biasa. Kemudian pasca pemerintah kolonial Belanda memegang, ada sedikit perbaikan ya, walaupun tetap namanya dijajah ya nggak bagus ya, karena menindas dan kemudian mengambil nyawa serta sumber daya alam kita. Kemudian, yang paling pasti adalah dimasukkannya sebagian materi HAM di pasal 26 sampai 34 tadi di Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian materi HAM itu disempurnakan di tahun 99 tadi ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Kemudian ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 tahun 99, 2000, 2001, 2002. Itu memperbaiki juga isi HAM ya dalam Undang-Undang Dasar 45. Di tahun 1993 kita punya Komnas HAM berdiri ya. Kemudian sejak era reformasi di masa Gus Dur sampai Pak Jokowi kita banyak perkembangan terkait bagaimana penegakan HAM walaupun di sana sini masih ada peristiwa masa lampau yang belum terselesaikan. Pelanggaran HAM banyak sekali kan, Semanggi, penculikan orang, kemudian problem Tanjung Priuk ya, peristiwa Dom di Aceh dan sebagainya itu masih sampai sekarang belum selesai. Kemudian zaman Gus Dur juga itu pertama kali ada Menteri Negara Urusan HAM. Makanya sampai sekarang ada Menkumham ya, Menteri Hukum dan HAM. Dulu namanya dalam masa Gus Dur adalah Menteri Negara Urusan HAM. Jadi HAM sudah go public sejak saat itu. Nah, ini sedikit banyak tema tentang HAM yang bisa teman-teman pahami dan teman-teman pelajari. Ada juga video pembelajarannya di YouTube ya yang versi saya di semester lalu. Nanti ini juga saya upload apa yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik atau pemicu awal bahwa
HAM itu dimiliki oleh semua warga negara, bahkan di dunia semuanya mengakui akan HAM, universal, hak hidup, hak ekonomi, hak bekerja, hak sipil, hak politik, hak budaya, semua negara mengakui itu, cuma nanti dalam penerapannya mungkin akan menyesuaikan dan tergantung konteks sosiologis masyarakatnya, konteks geografis atau wilayahnya berbentuk seperti apa, konteks budaya atau kulturnya, konteks filosofis atau ideologi negaranya. Jadi konteks-konteks itu akan menentukan. Nah, itu ada di video pembelajaran yang ada di YouTube seperti itu. Saya rasa itu bisa dulu saya sampaikan, sebelum kita masuk ke presensi. Nanti kalau ada pertanyaan dan atau tanggapan dari teman-teman saya persilahkan. Monggo silakan. Oh, sudah ada nih dari ada yang dari Nabila dulu. Oke, udah ada nih. Selvia dulu. Oh, Nabila. Pak izin bertanya bagaimana hak bagi gay atau lesbi yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat beberapa negara mereka membebaskan. Oke, gini. Ada 2 sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Yang namanya, orang hidup itu kan diberi hak oleh Tuhan ya. Allah yang punya hak untuk menghidupkan dan mematikan. Walaupun secara hukum kemudian ada faktor hukum juga, penegakan hukum, misalnya adanya hukuman mati terhadap narkoba, adanya hukuman mati terhadap, pengedar ya, adanya hukuman mati terhadap teroris dan sebagainya. Itu kan, awalnya hukum itu diterapkan untuk efek jera ya. Diberikan hukuman mati saja, diancam dengan hukuman mati saja pengedar narkoba masih ada, diancam dengan hukuman mati saja dalam undang-undang, pelaku terorisme masih ada. Logikanya adalah apalagi kalau tidak ada ancaman itu gitu loh, itu bahasa hukum. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau untuk gay dan sebagainya, sama-sama manusia kan, itu prinsip pertama. Mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama, makhluk Tuhan, dan problem gay, problem lesbian, homoseksual, dan sebagainya, itu bukan saja problem yang ada di masa kini. Di zaman dulu kita tahu dalam lintasan sejarah kita, agama, atau bahkan masyarakat lampau, semuanya kita bisa tahu ada problem itu, ya kan? Hanya setiap waktu, setiap masa punya konteks penyelesaiannya. Nah, untuk Indonesia saya rasa kita harus menempatkan mereka semua sama sebagai warga negara, punya hak yang sama sebagai warga negara untuk hidup, untuk beraktivitas ya. Karena pada dasarnya gay atau lesbi itu kan, bukan keinginan mereka pribadi, tapi mayoritas mungkin karena penyakit, karena salah pergaulan ya, karena, bentuk, eee, KDRT atau juga mungkin dulunya ada masalah-masalah seksualitas yang kemudian tidak selesai seperti itu. Nah, jadi dalam konteks ini negara itu wajib melindungi mereka sebagai warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara itu wajib ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian problem itu diselesaikan. Nah, kita sebagai orang yang normal atau masyarakat yang tidak mengidap penyakit tersebut atau yang tidak mengalami hal tersebut, saya rasa perlu juga menghormati mereka sambil kemudian kita mendorong pemerintah untuk membuat regulasi. Bagaimana kemudian agar perilaku itu tidak membawa dampak yang negatif bagi masyarakat ya. Misalnya diekspos besar-besaran atau kemudian, melakukan rekrutmen besar-besaran untuk orang masuk ke lingkaran mereka dan sebagainya, mempengaruhi masyarakat atau anak muda untuk ikut cara mereka dan sebagainya, itu yang harus ada dalam regulasi. Tapi perihal mereka punya hak hidup, punya HAM, perihal mereka punya kemudian hak untuk hidup di negara ini, negara harus melindungi seperti itu. Tapi perihal itu kemudian mayoritas sebagian besar adalah penyakit, ya negara punya kewajiban juga untuk kemudian mengarahkan pada hal yang baik sambil kita juga tokoh agama, masyarakat, tenaga medis dan sebagainya juga berusaha untuk melakukan pendekatan dan cara-cara yang soft seperti itu kan, bukan cara-cara yang keras atau cara-cara yang anarkis seperti itu. Jadi saya rasa prinsipnya di situ dulu, Mbak. Mereka memang ada, dari dulu hal seperti itu ada, cuman bagaimana kita mendekati dan menyelesaikan. Dan negara sesuai Undang-Undang Dasar mengatakan, ya semua warga negara berhak untuk mendapatkan perhatian dari negara dan juga hak-hak lain dari negara karena HAM itu melekat sejak lahir, sejak dalam kandungan bahkan. Tapi kemudian jangan sampai tidak ada regulasi yang kemudian membuat agar itu bisa diatasi, agar kemudian itu tidak melebar, agar kemudian tidak mengakibatkan anak muda dan masyarakat lain terjerumus ke sana juga, seperti itu. Jadi kita perlu bertindak arif dan tidak tidak gegabah, tidak menjadi orang Islam atau masyarakat yang marahan seperti itu kan. Sedikit-sedikit kemudian pukul, sedikit-sedikit anarki seperti itu, tidak seperti itu. Gitu Mbak Nabila. Oke. Dari Iza,
Pak izin bertanya, kan HAM itu terbagi menjadi banyak kategori seperti hak ekonomi ya, ekosob, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, pada hak itu bagaimana agar kita bisa memonitor peningkatan pemerintah akan hak-hak tersebut jadi penerapan dari pemerintah ya. Makanya ada Komnas HAM yang kemudian akan mengontrol apakah ada pelanggaran HAM atau tidak di masyarakat. Kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM jika ada masalah dan sebagainya. Kemudian itulah gunanya kita punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Mana pelanggaran HAM, mana yang bukan, mana pemenuhan HAM, mana yang tidak, seperti itu. Kemudian yang paling pasti adalah kita butuh supremasi hukum, ya, pengadilan yang bebas dan tidak memihak, imparsial tribun itu kan, kemudian semua orang sama di mata hukum. Problemnya loh Pak, di kita kan masih banyak mafia kasus, maklar kasus, mafia pengadilan dan sebagainya. Makanya kemudian bagaimana Fakultas Hukum, bagaimana kemudian UII dan sebagainya mampu menghasilkan lulusan yang kemudian tidak seperti itu hasilnya, tapi lulusan yang punya yang punya integritas, lulusan yang jujur, lulusan yang bisa dipercaya, bukan yang menjadi bagian dari masalah. Dan saya rasa salah satu kuncinya adalah bagaimana sejak dini, pendidikan usia dini diberikan dengan mengajarkan kepada kejujuran, dibuat kantin kejujuran, dibuat misalnya permainan yang mengajarkan pada kejujuran, di SD, SMP, SMA diberikan pendidikan budi pekerti dan juga kewarganegaraan serta Pancasila, di kuliah juga sama diberikan, agama diberikan juga lebih kepada bagaimana menanamkan perilaku yang baik dan bermoral menurut agama, tidak hanya hafalan seperti itu. Jadi banyak banyak cara agar kemudian kita bisa mendapatkan aparatur penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Jadi penegakan HAM-nya pun bisa optimal. Sambil masyarakat juga diedukasi mana pelanggaran HAM, mana body shaming misalnya kan, mana yang kemudian itu adalah pelecehan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan pendidikan kewarganegaraan itu menjadi salah satu kunci, bukan hanya lewat formal kuliah atau sekolah, tapi juga lewat media, lewat Karang Taruna dan juga kehidupan masyarakat. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu nggak hanya formal di kampus, di kuliah, atau di SD, di SMP, di SMA, atau di aliyah, atau di MTS, tapi juga di masyarakat, media massa, partai politik, ya, Karang Taruna, ormas, dan sebagainya itu pendidikan kewarganegaraan. Gitu ya Mbak Iza. Kemudian Abimanyu, bagaimana dengan aturan HAM yang digunakan sebagai bumerang bagi suatu kelompok yang digunakan untuk melawan suatu instansi? Maksudnya gimana tuh Mas Abimanyu? Bisa dijelaskan? Nah, maksudnya nih Pak, Mm-mm. rasanya kedengeran Pak. Ya, ya. Maksudnya itu kayak apa ya? Kayak suatu instansi resmi itu sedang menangani sebuah kasus kan Pak. Nah itu tapi setelah kasus itu ditangani, ada salah satu kelompok yang dia masuk kelompok tersebut, cuman dia menyatakan bahwa dia itu warga sipil. Nah itu kan dia bisa mengajukan gugatan HAM untuk di pengadilan resmi Pak. Seperti itu Pak. Benar Pak Kosores bilang. Ini sih Pak, saranku itu. Suaranya tidak kedengeran, Pak. Pak masih di Oke, mute, Pak. Oke, siap. Sorry. Saya ingin menjawab yang Muhammad Ristio ini. Menarik ini, rasisme ya. Apakah iya. Jadi di dunia sepak bola terutama itu kan jadi tantangan berat saat ini kan. Teman-teman penggemar bola baik laki-laki maupun perempuan di sini mesti sangat paham bahwa banyak sekali peristiwa rasisme di bola selama ini terjadi dan belakangan ini sering terjadi. Itu menunjukkan bahwa ternyata masyarakat global ya, terutama di dunia yang maju, industri sepak bola pun yang masyarakatnya harusnya pemikiran sudah terbuka dan egaliter, tapi masih memperlakukan orang yang dianggap berbeda atau oleh mereka dianggap lebih tidak baik, itu rasis ya mereka caranya. Ini tantangan sebetulnya bahwa apa namanya, ternyata kesadaran akan pentingnya HAM dan juga menghormati perbedaan, sebagaimana Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu kan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah mengatakan kita sudah dibuat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arofu untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa.
Itu cukup untuk kemudian mengatakan bahwa bukan masalah ras ya yang membuat kita jadi hebat, bukan masalah kulit, warna kulit yang membuat kita menjadi lebih rendah mungkin dibanding yang lain, tapi ketakwaan dalam dalam industri mungkin prestasi, menghasilkan produk, dalam sepak bola mungkin prestasinya, dalam pendidikan juga prestasi dan sebagainya. Pada dasarnya secara umum orang diukur hebat atau bagus itu karena achievement, karena pencapaian. Nah, saya rasa Eee, tapi tidak tegas sayangnya di Eropa ya, sepak bola di Eropa tuh tidak tegas terhadap pelanggaran rasisme itu nggak tegas ya, hanya kemudian, di awal misalnya melakukan penghormatan atau sikap anti rasisme atau kemudian melakukan upaya untuk, apa namanya, kampanye anti rasisme dengan memasang banner di stadion atau kemudian iklan saat saat acara di televisi dan sebagainya itu tidak efektif karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku rasisme ya. Itu yang jadi masalah di sepak bola di Eropa terutama. Kenapa tidak ada tindakan tegas untuk kemudian menghukum. Nah, aturan regulasi dari UEFA atau dari FIFA itu belum tegas untuk menghukum pelaku rasisme baik ucapan, tindakan atau kemudian, gestur dan sebagainya itu belum ada. Itu masih sampai sekarang belum jelas tuh UEFA, AFC di Asia, atau FIFA itu belum jelas ya. Dan juga di bidang olahraga lain juga sama. Itu anomali atau itu, penyimpangan atau ambivalensi atau jadi dunia olahraga itu terutama ya, sepak bola terutama masih berdiri di dua kaki. Di satu sisi mengatakan anti pada rasisme, tapi di sisi lain tidak mau bersikap tegas terhadap pelanggar rasisme seperti itu. Karena kebanyakan kulit putih pelakunya. Nah ini problem yang masih sampai sekarang belum selesai. Itu Mas Ristio. Saya ingin mencoba menjawab dari yang disampaikan Mas Abimanyu tadi nih. Bagaimana dengan aturan HAM yang digunakan sebagai bumerang bagi suatu kelompok? Oh, jadi jika ada kelompok kemudian melanggar HAM dengan misalnya melarang ibadah agama suatu kelompok agama tertentu atau melakukan tindakan anarkis dalam eh, menertibkan sesuatu yang dianggap mereka nggak benar, kemudian mereka ditangkap oleh aparat, disangka aparat melanggar HAM misalnya seperti itu. Nah, itu seringkali ada peristiwa seperti itu kan. Diindikasikan mereka melakukan pelanggaran HAM, kemudian mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang, mereka teriak-teriak aparat melanggar HAM. Nah, ini kan problem juga ya. Jadi HAM itu seringkali dijadikan alat juga untuk kemudian mendiskreditkan kelompok atau institusi misalnya polisi sebagai pelanggar HAM, TNI sebagai pelanggar HAM. Nah, saya rasa penting kemudian pemerintah bersikap tegas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya sambil kemudian juga Komnas HAM diperkuat. Ya tidak hanya memberikan rekomendasi tapi Komnas HAM juga mampu untuk melakukan punishment ya. Tapi juga Komnas HAM harus dibersihkan dari kepentingan politik ya karena biasanya kalau Anda mau tahu di Indonesia Komnas-Komnas itu ya itu seringkali juga ada barang-barang titipan politik orang-orang atau person yang itu menjadi kepentingan politik tertentu dari kelompok tertentu atau partai politik tertentu misalnya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita dudukan permasalahan secara secara konteksnya hukum formal ya sebagai sebagai apa sebagai upaya untuk berbuat adil ya tegakkan hukumnya gitu kan. Jangan kemudian HAM dijadikan alat untuk kemudian mendiskreditkan kelompok lain atau mendiskreditkan aparat yang sudah bertindak berusaha untuk profesional tapi dianggap kemudian tidak profesional dan melanggar HAM, padahal tidak ada pelanggaran HAM. Karena apa? Tambahan lagi sekarang ada media sosial ya, pembentukan opini massa itu bisa terjadi lewat media sosial. Bahkan kemudian dengan cara-cara hoax dan hate speech. Nah, ini tantangan berikutnya. Jadi sekarang pelanggaran HAM itu tidak hanya fisik atau kemudian rasis yang sifatnya ungkapan, gestur atau tulisan, tapi juga bagaimana menyebarkan itu lewat hoax ya, lewat hate speech itu mengerikan sekarang. Makanya polisi sekarang harus punya cybercrime yang kuat dan juga undang-undang tentang cybercrime-nya lebih lebih kuat dalam arti cybercrime media sosial. Sambil kemudian masyarakat juga diliterasi digitalnya ya, kepemahaman internet dan digitalnya untuk kemudian tidak mudah terbawa hoax dan juga berita bohong atau kemudian penyebaran kebencian ya, melakukan pembunuhan karakter terhadap orang yang tidak disukai itu kan problem yang kita alami sekarang di media sosial. Jadi kita perlu simultan dan dari beragam sisi untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Gitu. Teman-teman, yang penting kata kuncinya dalam media itu literasi digital. Bahwa kita tidak hanya bisa menggunakan saja Facebook, Twitter, Instagram, tapi kita juga tahu menggunakan yang baik itu seperti apa. Menggunakan yang tidak baik itu yang bagaimana yang harus dihindari. Jadi itu namanya literasi. Kita menerapkan think dulu before click ya. Think before click. Kita harus saring dulu sebelum sharing, ya kan? Kita perlu untuk tahu bahwa crime itu leave jejak ya. Crime itu menghilangkan trace jejak ya. Sekarang
kejahatan di dunia maya itu kan bisa menghilangkan jejak. Jangankan kejahatan, Anda punya pacar dengan punya foto dengan pacar Anda putus dengan pacar Anda boleh hapus itu di Instagram dari akun Anda. Tapi orang lain sudah punya kan lewat screenshot ya kan, lewat macam-macam. Jadi senjata paling terjahat saat ini itu sebetulnya bukan lagi senjata pemusnah massal atau antraks atau Ya, bom nuklir. digitalnya Mas. Iya, bukan senjata yang paling memusnahkan sekarang. Yang paling jahat itu bukan antraks, bukan nuklir, tapi apa? Screenshot ya. Coba ya kalau orang ya kan screenshot WA, screenshot percakapan, screenshot apapun di screenshot kan itu senjata paling bahaya sekali. Makanya kita penting untuk semakin menggelorakan juga dan memasifkan, memperluas literasi digital. Bagaimana think before click. Mikir dulu kalau mau klik apa-apa itu kan. Sharing dulu, saring dulu kalau mau sharing itu kan penting. Karena apa? Kejahatan itu meninggalkan jejak kalau kejahatan digital. Permasalahan digital walaupun itu bukan kejahatan, kita anggap itu baik, tapi kalau orang lain bisa menganggap itu buruk ya bisa jadi buruk. Jadi hati-hati. Ya. Tambahan undang-undang ITE kita, informasi dan transaksi elektronik masih debatable kan, masih ada undang-undang pencemaran nama baik ya, yang kemudian pasal pencemaran nama baik, pasal penuntutan terkait hal tersebut yang sampai sekarang masih masih belum selesai itu. Bagaimana formula untuk keluar dari saling melaporkan itu loh ya. Karena merasa dicemarkan nama baiknya, karena dirasa dijelek-jelekan dan sebagainya, yang satu melaporkan. Kemudian satu lagi melaporkan balik. Nah, itu kan belum selesai. Gitu teman-teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya presensi? Saya rasa teman-teman mungkin bisa memahami dan sampai sejauh ini kita sudah sampai pertemuan ke-6 ya dengan asinkron kemarin dan juga sudah saya sampaikan di classroom ya. Saya rasa kuliah kita lancar dan baik-baik saja. Semoga di mata Anda dan juga di dalam benak Anda kuliah ini baik-baik saja ya. Saya berusaha untuk optimal baik secara sinkron, asinkron, WA dan sebagainya. Saya menggunakan berbagai kanal itu untuk kemudian berusaha untuk optimal. Anda yang bisa mau beli buku tulisan saya dengan teman saya boleh. Anda yang tidak beli juga tidak apa-apa, banyak buku lain ya dan juga referensi-referensi lain. Kemudian yang paling penting adalah ya menerima keadaan ini gitu loh sebagai satu hal yang harus dilewati ya, keadaan kayak gini. Gitu ya. Nanti kalau Anda sudah keluar dari ini, kita sudah keluar dari pandemi kan istilahnya kan kejadian ini bisa jadi cerita buat anak cucu ya kan. Dulu waktu kakek pandemi gitu kan. Nah, keren kan? Dulu waktu kakek atau nenek mengalami pandemi gitu kan, kuliah itu wah seperti apa gitu kan ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita coba untuk sorry ya, ini ada anak saya baru bangun. Maaf ya, ikut ya ini. Kita coba untuk presensi. Iya ya, yang belum bisa masuk tidak apa-apa. Kita presensi presensi dulu ya, sambil Anda kan agak mengirit mengirit apa itu namanya? Paket ya. Sebentar. Kita di pertemuan ke-6. Kelas E ya. Teman-teman arsitek, tadi saya rapat arsitek, dosen-dosen arsitek. Jadi ujian UTS kita nanti besok saya sampaikan lah sebelum pertemuan ke-7 minggu depan. Jangan. Bentar ya. Sekarang tanggal 9 ya. Oke. Silakan QR code-nya. Sebentar. Kalau yang tidak bisa masuk QR code tidak usah khawatir, nanti saya panggil secara manual. Silakan, QR code-nya sudah keluar ya.
Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, boleh silakan. Siapa Mas? Mas siapa ini? Eh, Jamaluddin Nabil. Oh iya, silakan Mas Nabil. Pak, bukunya itu belinya di Bapak sendiri atau di Oh, Gramet? itu di ini, itu saya nggak Gimana? ikut-ikutan. Itu penerbit sendiri. Oh, Kan ada benar, sendiri. kan ada linknya kemarin yang dibuat penerbit. Saya udah bagikan itu loh. Kan penerbit itu sekarang nggak hanya manual, karena ini kan lagian ini masa pandemi, tapi juga Ya. menyesuaikan dengan apa? Dengan kondisi sekarang ya. Jadi itu mereka buat link kayaknya yang saya bagikan kemarin itu. Gitu. Ya. Oh, oke, Pak, makasih. Oke. Sama kakak ya. Oke, silakan dipresensi dulu. Jadi gitu Mas, silakan langsung yang di link kemarin saya sudah bagikan, yaitu nanti urusannya dengan penerbit langsung ya. Terima kasih ya atas semangat dan juga ya penerimaannya dengan kondisi yang masih seperti ini. Ya saya berusaha optimal dan teman-teman juga saya rasa selalu berusaha optimal. Saya yakin itu kita memanfaatkan banyak media ya, YouTube satu lagi karena YouTube saya alhamdulillah sudah menembus 1000 subscriber ya. Seperti itu. Mohon doanya agar semakin kreatif dan inovatif agar kemudian bisa berjuang lewat pendidikan, lewat kanal digital juga seperti itu. Ya, biar pencerdasan dan juga pendidikan kewarganegaraan yang Pancasila, filsafat, yang saya ampu agama seperti itu kan juga bisa memberikan manfaat bagi halayak seperti itu. Oke. Ini semangat semua ya. Semangat, Pak. Oke. Apakah ada yang sudah dapatkan teman dekat dari via Zoom dan daring, nanti di follow up ketika offline gitu, apa sudah ada atau masih meraba-raba? Nggak tahu ya. Insya Allah besok lah ya, kalau nggak September, moga-moga Februari kita udah. Kalau September saya yakin akan bertahap mulai offline. Sebetulnya kampus tuh ada offline juga ya, jadi mahasiswa semester atas yang praktikum, mahasiswa yang bimbingan skripsi itu ya ke kampus juga, tapi ya hitungannya sehari itu puluhan ya, puluhan atau belasan kalau di setiap prodi itu ada yang datang ya tertentu gitu. Saya lihat kalau pas saya ke kampus, jadi ya kampus tidak mati-mati banget walaupun sepi sekali seperti itu ya. Gitu. Oke, saya rasa presensinya sudah selesai. Kita coba panggil yang tidak bisa masuk. Oke. Loh. Oke, yang
Rizky Rizky Andri Syah Putra Pasar Ibu ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Juanri Tanjung ada? Muhammad Juanri Tanjung nggak ada ya. Muhtarul Umam, Satrianda, Bayu Aji Hadir Setia. Pak, hadir Pak. Muhtarul Imam hadir Pak. Oke. Satrianda ada yang lihat? Bayu Aji Setiawan, Dwi Andika Pratama ada 512. Arsitek ya kayaknya. Dwi Andika Pratama ada? Nggak ada. Vicky Putri Alivia Samaul ada? Hadir Pak. Oke, siap. Ini saya di Gateway sudah menghadirkan ya. Kalau ada masalah Anda bisa lapor dulu ke Prodi. Ihsan Fauzi Sadiki ada? Ada Pak. Oke, siap. Kemudian Azmi Faisal Zuhdi. Ada Azmi? Hadir Pak. Oke, siap. Syifa Suraya Ar-Rashid ada? Syifa Suraya Ar-Rashid 613. Farmasi ya? Atau statistik nih, saya lupa. Nggak ada ya. Nesi Eka Putri Syahdila hadir? Hadir Pak. Oke, siap. Stepani hadir tadi ya? Stepani Anggraini Dewi hadir ya? Kelihatan tadi. Hadir Pak. Oke, Zaurosa Salsabila Firdausi Rahman ada? Izin nggak bisa join dulu Pak, soalnya mati lampu di rumahnya. Oke, siap-siap saya izinkan ya. Udah sip diizinkan. Assalamualaikum Pak. Oh, sebentar dulu Mas. Siapa ini? Intan Rah. Ah. Pak barusan ngabarin katanya di daerahnya lagi mati listrik. Oke, siap. Siapa Intan? Siva Suraya. Oh, Siva Suraya. Saya tadi yang mana deh? Nomor berapa? Saya. 613 tadi Pak. Aduh. Jangan tuh deh, jangan tuh. Ya Allah deh. 613. Tuh. Iya, oke, ini ketahuan. Makasih ya Pak. Siap. Oke, 6 udah. Intan Rahmadini ada? Intan Rahmadini? Nggak ada ya. Pais Bijak? Pais? Nggak ada ya. Muhammad Fadil 423 20 423 132 ada nggak? Muhammad Fadil? Muhammad Rifa Azkia 513 ada? Muhammad Hadir Rifa. Pak. Oke, siap. Muhammad Mirza Fawaz. Muhammad Mirza Fawaz hadir? Ada Pak. Oke, siap. Hadir. Diva Harsanti Evana hadir? Hadir Pak. Oke. Tadi nggak bisa QR code ya berarti ya yang ini ya? Nggak bisa Pak. Oke. Sip. Alisa Putri Nabila 613. Alisa Putri Nabila nggak ada ya. Dewi Citrawati 613 ada Dewi? Halo? Iza. Dewi keluar Zoom Pak tadi. Oh, ada ya? Pak. Ada. Oke, siap. Kepental ya. Alisa? Alisa gimana? Saya ada yang di sini nih. Muhtarul Umam hadir. Siapa ini 20613 nih? Oke. Oke, nanti kalau ada masalah yang tidak bisa masuk, bisa bilang ya. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Yang awal-awal, Rizky Andri Syah Putra Ibu nggak ada. Muhammad Juandri Tanjung nggak ada. Satrianda nggak ada. Bayu Aji Setiawan nggak ada. Dwi Andika Pratama nggak ada. Oke. Zaurosa Salsabila Firdausi izin ya tadi ya. Oke, yang lainnya hadir. Oke, itu dulu. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Anda tunggu kabar dan instruksi dari saya terkait video pembelajaran yang penambah wawasan dan juga pemahaman tentang materi yang ini ya. Hari ini saya sampaikan, nanti ada yang bisa saya bagikan juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin ya, dan mengakhiri perkuliahan ini, sepakat ya? Kita istirahat ya. Oke? Ya Pak. Oke. Ya Pak. Ya.
Iya, iya, ya. Terima Oke. kasih Pak sebelumnya. Oke, sama-sama. Saya juga makasih banget udah mau didengarkan sore-sore dan juga diperhatikan juga. Kita akhiri sama-sama dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. juga, Pak. Bapak. Oke, sama-sama, sama-sama, Teh. Sama-sama. Makasih, Pak. Ada apa-apa tanyakan di grup ya, di WA grup ya, atau di Classroom ya. Classroom itu dimanfaatkan juga. Oke. Ya, Pak. Oke, thanks. Makasih. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Oke, thanks ya.